Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama channel saya, Berita TV News. Saya akan mereview sebuah video yang pantas untuk diulas. Kali ini kita membahas tentang drone, jenis drone TNI dan industri drone dalam negeri Indonesia. Yuk kita cekidot guys. Kita sudah membahas tentang jenis dan fungsi drone dalam militer. Drone tentunya juga sudah digunakan oleh militer di Indonesia. TNI menggunakan berbagai jenis drone untuk beragam keperluan. Dalam video ini, kita akan membahas jenis-jenis drone TNI, baik yang sudah digunakan secara resmi maupun yang masih dalam pengembangan dan prototip. Kita juga akan membahas tentang perusahaan-perusahaan di Indonesia yang merancang dan memproduksi drone. Sebelumnya, Angkatan Udara 51 juga mengoperasikan UAV buatan dalam negeri. Drone lokal ini bernama Wulung. Wulung ini buatan merupakan hasil Indonesia guys. kerjasama antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT dan PT Dirgantara Indonesia serta Balitbank Kementerian Pertahanan Indonesia. Selain itu, terlibat juga BUMN PT Land Industri yang menyediakan sistem Drone elektronik Wulung. dan pengendali. Wulung memiliki dimensi panjang 4,32 meter, rentang sayap 6,34 meter, dan tinggi 1,32 meter. Bobot maksimum saat lepas landas adalah 125 kg, dengan panjang landas pacu yang dibutuhkan antara 300 hingga 400 meter. Tenaga penggeraknya adalah mesin 2 tak berdaya 22 tenaga kuda. Dengan bahan bakar bensin 55 liter, Wulung sudah teruji mampu terbang non-stop hingga 3 jam. Namun kedepannya diharapkan mampu ditingkatkan hingga durasi 8 jam. Untuk inderanya, Wulung dilengkapi dengan kamera foto dan video high definition dan mampu menayangkan gambar secara real time ke ground control station. Selain Wulung, BPPT juga menghasilkan drone yang bernama Alap-Alap. Drone Alap-alap ini juga guys, memiliki buatan dimensi yang lebih Indonesia kecil guys. dibandingkan dengan Wulung dan alap-alap. Jika Wulung diproyeksikan sebagai drone untuk pengintaian Drone dan Wulung. pengawasan perbatasan, maka Alap-Alap lebih ditekankan untuk tujuan pemetaan. Meskipun saat ini Alap-Alap belum digunakan oleh TNI, namun pengembangan Alap-Alap terus berlangsung, dan saat ini versi terbarunya adalah Alap-Alap B4. Alap-alap Alap-Alap B4 B4 mampu terbang yang non-stop terbaru. selama 7 jam. Dia lebih tinggi Selain TNI Angkatan untuk Udara yang mengoperasikan drone daya intai dan telah jelajahnya memiliki skadron dan khusus, waktu Angkatan Darat juga pemakaian mengoperasikan drone sampai 7 untuk jam berbagai guys. keperluan. Penggunaan drone diantaranya adalah sebagai target latihan tembak senjata penangkis serangan udara atau artileri pertahanan udara. Beragam jenis drone berbagai ukuran digunakan dalam latihan tembak ini, mulai dari seukuran pesawat radio kontrol biasa hingga yang berukuran besar. Drone target untuk TNI sebagian besar sudah disuplai oleh perusahaan dalam negeri. Di antara drone yang digunakan sebagai target latihan tembak adalah Small Target Drone dan Large Target Drone buatan PT Mandiri Mitra Muhibah. Kemudian Delta Wing Drone buatan PT Indo-Pacific Communication and Defense, Raja Wali TG buatan PT Bhinneka Dwi Persada, serta Banyak GTD juga Jelat dan guys. GTD Kumbang buatan PT Global Inovasi Informasi Indonesia. Angkatan Darat juga menggunakan drone untuk pemetaan dan topografi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Topografi Angkatan Darat atau Ditopat. Berbagai jenis drone digunakan, mulai dari drone komersial hingga drone yang dirancang khusus. Drone komersial, misalnya berbagai drone multirotor, yaitu jenis Top X4RF, Top X601, dan Top X8HL, yang masing-masing memiliki jumlah baling-baling 4, 6, dan 8. Juga berbagai drone komersial keluaran DJI, semisal Phantom Series. Ditopat juga menggunakan beberapa drone produksi dalam negeri. Salah satunya adalah drone AI-450ER dari PT Global Inovasi Informasi Indonesia atau lebih dikenal dengan Aero TerraScan. Drone ini sebelumnya sudah banyak digunakan di industri perkebunan, semisal kelapa sawit untuk pemetaan dan pemantauan lahan. Drone produksi dalam negeri lainnya yang digunakan di Ditopat adalah drone hybrid VTOL atau Vertical Take Off and Landing. Sesuai namanya, drone ini merupakan hybrid atau campuran antara drone quadcopter dan drone baling-baling bersayap. Dengan kemampuan lepas landas vertikal, drone ini tidak membutuhkan landas pacu. Memiliki durasi terbang 50 menit, drone ini dapat menyusuri area hingga 45 km.
Masih dari dalam negeri, Ditopat juga menggunakan drone yang mampu lepas landas dari air. Drone yang diberi nama OS Wifanusa dibuat oleh PT Trimitra Wisesa Abadi atau TWA bekerja sama dengan Indonesia Maritime Institute. Pengembangan drone amfibi Wifanusa dilatar belakangi kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan. OS Wifanusa terdiri dari dua ukuran, yaitu yang berukuran lebih besar dengan kapasitas bahan bakar 30 liter dan ukuran kecil yang berkapasitas 13 liter. Wifanusa memiliki endurance atau durasi terbang sekitar 6 hingga 7 jam, meskipun perancangnya pernah mengklaim hingga 15 jam. Hampir sekelas dengan Luar Wulung yang biasa. dioperasikan TNI Angkatan Udara, Direktorat Topografi Angkatan Darat juga mengoperasikan drone buatan dalam negeri yang cukup besar, bernama Elang Laut 25 atau EL-25. Drone ini dibuat oleh PT Carita Boat Indonesia. Ditenagai mesin 175 cc, Elang Laut mampu lepas landas dengan bobot maksimum 120 kg. Kecepatan jelajahnya sekitar 100 km per jam. Jika dikebut, kecepatan maksimalnya mencapai 175 km per jam. Luar Dengan biasa. durasi terbang hingga 8 jam, drone ini bisa berpatroli menyusuri jarak 600 km. EL-25 digunakan sebagai drone untuk monitoring, surveillance, dan mapping. Payload atau beban yang mampu dibawa drone ini adalah 25 kg. Dengan demikian, bisa dipasangi beragam sensor sesuai kebutuhan, mulai dari kamera konvensional, kamera inframerah, hingga multispektral kamera atau kamera multispektrum. Selain Direktorat Topografi, drone juga mulai digunakan oleh satuan-satuan tempur TNI. Pasukan TNI menggunakan drone jenis quadcopter untuk membantu memantau kondisi pertempuran dari atas. Saat ini, yang banyak digunakan adalah dari jenis drone komersial. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN juga membuat pesawat tanpa awak. Drone buatan LAPAN diberi nama LSU atau LAPAN Surveillance UAV. 8 Meskipun masih dalam prototip, LSU. drone 8 seri LSU-02 sudah pernah digunakan TNI Angkatan Laut dan dilibatkan dalam latihan gabungan TNI. LSU-02 lepas landas dari dek KRI Franz Kaisepo dan bertugas sebagai pengintai sasaran rudal Exocet yang ditembakkan dalam latihan tersebut. Setelah melaksanakan tugasnya, drone tersebut kembali dan mendarat di kapal Franz Kaisepo. Selain drone untuk pengintaian, TNI juga memiliki UAV yang bisa dipersenjatai, semacam predatornya Amerika. Indonesia membeli drone CH-4 Rainbow buatan Tiongkok. CH-4 adalah salah satu varian dari UAV Chaihong buatan China Aerospace Science and Technology Corporation. CH atau Chaihong sendiri berarti rainbow atau pelangi. Versi yang dibeli Indonesia adalah CH-4B yang merupakan Unmanned Combat Aerial Vehicle atau UCAV. Sehingga selain bisa digunakan untuk pengintaian, drone ini juga bisa dipersenjatai untuk menyerang sasaran darat. CH-4 memiliki kecepatan jelajah 330 km per jam, ketinggian terbang 5.000 meter, dan durasi terbang maksimal hingga 40 jam. Beban muatan yang mampu dibawa drone ini hingga 345 kg. Ini meliputi peralatan sensor dan persenjataan. Drone ini memiliki jangkauan operasi hingga 1.000 km, menggunakan sistem kendali beyond 1000 line of km sight terkait melalui jangkauan data satelit. luas. Indonesia telah memiliki 4 unit CH-4 dan direncanakan akan menambah 6 unit lagi untuk melengkapi 2 skadron pesawat udara nirawak. Luar Selain biasa. melakukan pengadaan dari luar negeri, Indonesia juga berusaha memproduksi sendiri drone sekelas CH-4. PT Dirgantara Indonesia bekerja sama dengan beberapa pihak, diantaranya BPPT, LAPAN, ITB, Kementerian Pertahanan, PT Line Industri, serta TNI Angkatan Udara mengembangkan pesawat udara nirawak atau PUNA jenis MALE atau Medium Altitude Long Endurance. Drone yang diberi nama Elang Hitam ini, Elang prototip hitam, guys. pertamanya telah diluncurkan di hanggar PT DI tanggal 30 Desember 2019. Prototip ini baru untuk pengujian airframe, struktur, dan elektronika pesawat, belum dilengkapi mesin sehingga belum bisa terbang. Pesawat tanpa awak ini memiliki panjang 8,65 meter dan rentang sayap 16 meter, menjadikannya drone terbesar buatan dalam negeri. Sebagai Luar drone biasa, long guys. endurance, Elang Hitam dirancang dapat terbang selama 30 jam non-stop dengan ketinggian terbang hingga 5.000 meter. Dirancang sampai Kedepannya, 30 jam. UAV Elang Hitam juga dapat dipersenjatai,
sehingga menjadi Unmanned Combat Aerial Vehicle atau UCAV. Saat ini, pembuatan drone elang hitam sudah menggunakan 50% komponen dalam negeri, sedangkan sisanya masih harus diimpor. Ditargetkan pada tahun 2024, seluruh komponen sudah bisa dibuat di Indonesia. Karena kebutuhan drone TNI yang Luar semakin biasa. meningkat, industri dalam negeri berlomba-lomba melakukan inovasi pesawat tanpa awak untuk menyuplai kebutuhan TNI. Selain lembaga riset pemerintah dan BUMN seperti PT Dirgantara Indonesia, terdapat beberapa perusahaan swasta yang masuk dalam industri drone. Di antara perusahaan tersebut adalah yang pertama, PT Uafindo Nusantara. Meskipun namanya Uafindo, perusahaan ini tidak hanya mengkhususkan diri dalam bidang UAV. Perusahaan yang berdiri sejak Oktober tahun 2000 juga membuat wind tunnel atau terowongan angin, military skydiving tunnel untuk pelatihan terjun payung, dan simulator penerbangan. Di bidang pesawat tanpa awak, produk dari Uafindo Nusantara diantaranya adalah drone CR-15 dan CR-40. Luar biasa. Kemudian, PT Carita Boat Indonesia. Perusahaan yang awalnya merupakan galangan kapal ini juga ikut terjun dalam bisnis drone. Selain Elang Laut 25 yang sudah digunakan oleh TNI, produk UAV lain dari PT Carita Boat Indonesia adalah drone Quartz 3.0. Drone ini merupakan drone hybrid VTOL. PT Bhinneka Dwi Persada yang didirikan tahun 2002 awalnya merupakan perusahaan perdagangan yang bergerak di bidang distribusi dan representasi atau perwakilan perusahaan luar negeri. Kemudian, perusahaan ini beralih menjadi perusahaan berbasis teknik dan bergerak dalam bidang desain dan manufaktur produk, termasuk produk pertahanan. PT Bhinneka Dwi Persada atau PDP membuat seri drone dengan nama Raja Wali, yaitu Raja Wali 330 dan Raja Wali 720, serta Raja Wali S100 yang berbentuk helikopter. Raja Wali S100 yang berbasis dari Skeldar V200 telah digunakan oleh Bakamla. Sedangkan Raja Wali 330 kabarnya telah dipesan sebanyak 4 unit oleh Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Raja Wali 330 sebenarnya adalah versi lokal dari drone F330 buatan UMS Skeldar, perusahaan produsen drone dari Swiss. Sedangkan Raja Wali 720 merupakan drone medium altitude long endurance yang mampu terbang selama 24 jam, bahkan bisa ditingkatkan hingga 30 jam. UAV ini dikembangkan oleh PT PDP bekerjasama dengan Balitbang Kementerian Pertahanan Indonesia. Raja Wali 720 merupakan drone yang cukup besar dengan ukuran bentang sayap 7 meter. Kemampuan membawa beban juga termasuk besar dengan payload maksimum 100 kg. Maka, drone Raja Wali ini mampu dipasangi berbagai macam sensor, mulai dari kamera video high definition, electro-optical, infrared, multispektral dan hyperspektral kamera, serta LiDAR atau Light Detection and Ranging. Raja Wali 720 memiliki kecepatan maksimum 212 km per jam, sedangkan kecepatan jelajah normalnya adalah 135 km per jam. Mesin yang digunakan sebagai penggerak Raja Wali 720 adalah mesin 2 tak F33NG buatan Gobler Hirt Motoren dari Jerman. Mesin ini berdaya 28 tenaga kuda. Dilihat dari bentuknya, basis dari Raja Wali 720 adalah Skyrobot FX450 buatan Robot Aviation dari Norwegia. PT Mandiri Mitra Muhibah, perusahaan yang didirikan tahun 2002, awalnya bergerak di bidang perbaikan dan perawatan sistem elektronika alutsista. Sejak tahun 2005, PT Mandiri Mitra Muhibah atau disingkat M3 mulai membuat pesawat tanpa awak. Pesawat tanpa awak yang diproduksi berupa drone target, yaitu small target drone atau drone target kecil, dan large target drone alias drone target berukuran besar. Drone target ini telah digunakan dalam latihan Batalion Arhanud TNI. PT Indo-Pacific Communication and Defense atau IPCD telah terlibat aktif dalam pembuatan dan pengoperasian pesawat terbang tanpa awak untuk kebutuhan TNI sejak tahun 2003. Perusahaan ini juga bekerjasama dengan BPPT dalam pengembangan beberapa pesawat tanpa awak, misalnya PTTA Pelatuk, Gagak, Alap-Alap, dan Seriti. Di antara drone produk dari PT Indo-Pacific adalah drone target Delta Drone dan Tactical UAV. Tactical UAV dengan bobot hanya 2 kg bisa dibawa oleh infanteri. Saat ini, PT Indo-Pacific juga sedang mengembangkan drone medium altitude long endurance yang mampu terbang selama 24 jam. PT Global Inovasi Informasi Indonesia atau lebih dikenal dengan nama EarthScan telah lama berkecimpung dalam bidang drone untuk kepentingan industri.
Selain drone AI-450ER dan hybrid VTOL yang sudah digunakan Direktorat Topografi Angkatan Darat, produk lain perusahaan ini diantaranya drone Mandu 250, Malino 410B, drone Laron, serta target drone yaitu GTD Kilat dan GTD Kumbang. PT Sari Bahari, perusahaan yang telah memproduksi beragam Luar bom biasa. untuk pesawat Sukhoi, juga ikut mengembangkan drone. Tidak tanggung-tanggung, PT Sari Bahari mengembangkan pesawat tanpa awak dengan mesin pendorong turbojet. Drone yang diberi nama Petir ini dikembangkan untuk menjadi rudal jelajah. Dalam Udah mengembangkan jelajah rudal guys. Petir, PT Sari Luar Bahari biasa guys. bekerja sama dengan BPPT. Dalam uji terbang, Petir mampu terbang dan bermanuver dengan lincah. Namun, Petir mungkin masih buatan butuh waktu Indonesia lama guys. bagi rudal ini untuk bisa operasional. Yang masih menjadi PR adalah sensor seeker dan sistem pengendalinya. Sehingga, untuk saat ini, PT Sari Bahari memasarkan drone ini sebagai drone target dengan nama Jalak. Meskipun Luar biasa. tentunya lebih mahal dari drone target lain karena menggunakan pendorong turbojet, namun performa drone ini lebih bisa meniru pesawat tempur modern. Pada episode berikutnya, kita akan membahas tentang railgun, senjata Luar yang sedang biasa. dikembangkan yang mampu melontarkan proyektil berkecepatan super tinggi dengan menggunakan medan elektromagnetik. Luar biasa guys. Jangan lupa like and subscribe guys. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe. Bye bye.